kami di sini. Apa kabarnya semuanya, sahabat Maksima nih? Semoga sahabat Maksima semuanya baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini harus tetap jaga imun kita supaya tidak terkena virus corona. Di sini sudah bersama saya Coach Robin. Halo Coach. Halo. Apa kabar? Kali ini kami ingin berbincang-bincang tentang praktisi bela diri nih. Nah, Coach, sebelumnya coba perkenalkan diri Coach dulu nih supaya sahabat-sahabat Maksima ini tahu nih tentang Coach. Silakan Coach. Terima kasih Coach Toto. Halo teman-teman, saya Robin Ginting. Saya berasal dari Tanah Karo. Sehabis tamat SMA 79 tahun 80 saya berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta saya tahun 81 kuliah di Malang. Selesai kuliah kembali ke Jakarta. Lalu dari Jakarta ke Lampung, dari Lampung ke Bali, dari Bali ke Batam, lalu tahun 98 saya kembali ke Jakarta. Itu pindah-pindah karena pindah tempat kerja di berbagai perusahaan. Terima kasih. Nah, kira-kira Coach, sejak kapan nih Coach belajar bela dirinya Coach? Dan bela diri apa aja nih Coach? Baik, intensif belajar bela diri mulai tahun 2008. Belajar Aikido. Kemudian sementara belajar Aikido, saya juga belajar Krav Maga dan Kapak. Kemudian juga saya belajar boxing dan Muay Thai. Di Aikido-nya sendiri sabu hitam dan 2, dan satunya 2011 dan 2-nya 2013. Gabungan dari bela diri itulah lahir Combat Aikido. Demikian. Ya, Coach, kira-kira ada nggak ceritanya? Kenapa nih Coach pilihnya bela diri? Kenapa nggak olahraga lain nih Coach? Nah, mungkin ada ceritanya di balik itu Coach? Baik, saya umumnya suka olahraga. Dari kecil saya suka olahraga apa saja, bola voli, sepak bola, basket, apa saja. Tapi saya punya minat khusus di bela diri. Dari kecil saya seperti anak-anak remaja yang lain suka ribut dengan teman-teman, suka berkelahi dari kecil. Nah, tapi zaman saya dulu itu lagi ngetop-ngetopnya itu film-film Mandarin. Ya, seperti Chen Long, Chen Kuang-tai, ya, Bruce Lee. Nah, itu sedikit banyak mempengaruhi saya. Termasuk juga di Tanah Karo ketika itu banyak sekali orang yang belajar bela diri. Macam-macam bela diri sangat disukai di Tanah Karo, di sekitar kampung saya, termasuk Medan. Dan juga saya bergaul akrab dengan tokoh-tokoh bela diri di Medan, khususnya Kyokushin, alirannya Kala Hitam. Nah, itu saya akrab beberapa di antaranya. Barangkali itu yang mempengaruhi saya, kenapa saya akhirnya meminati bela diri. Oke, Coach. Bicara tentang tokoh nih Coach, kira-kira Coach ada nggak tokoh yang dikagumi gitu Coach? Dan kenapa Coach itu senang gitu sama tokoh itu Coach? Saya kagum dengan petinju Manny Pacquiao dari Filipina. Dia seorang yang punya latar belakang keluarga yang sangat miskin dan berlatih boxing dari usia muda sampai dia menjadi juara dunia di berbagai kelas dan bahkan menjadi senator di Filipina. Berhasil mengangkat
keluarganya berhasil mengangkat nama negaranya di kancah dunia dalam boxing. Ya, bisa disebut Manny Pacquiao ini adalah pahlawan orang Asia di bidang boxing bela diri. Kemudian saya juga kagum dengan petarung MMA namanya Jose Aldo. Ya, petarung dari Brazil, sama juga kurang lebih latar belakangnya dari anak desa, anak miskin, akhirnya masuk ke MMA. Ya, dia sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu, akhirnya belajar Muay Thai, boxing dan lain sebagainya, nggak pernah berhenti belajar sampai menjadi juara dunia di UFC. Itulah kenapa saya kagum dengan dua tokoh bela diri ini. Jadi coach, selama berlatih nih coach, kira-kira ada nggak coach pengalaman-pengalaman yang menarik gitu coach untuk diceritakan coach? Coba coach. Silakan. Ya, sangat banyak, tapi saya kutip beberapa di antaranya. Saya belajar bela diri pada usia yang sudah tidak muda lagi. Sementara teman-teman saya berlatih itu banyak anak-anak, remaja, ya, mahasiswa yang jauh lebih muda dari saya. Tapi justru karena mereka muda, saya udah usia tua baru belajar. Pada usia 47 baru saya belajar Aikido. Saya termotivasi dengan semangat anak muda itu. Dan saya seperti terbawa tidak mau kalah dengan mereka. Ya, jadi kalau saya merasa kurang waktu ketika berlatih di dojo, saya berlatih sendiri, ya, supaya waktu saya banyak. Di sela-sela saya bekerja di kantor, saya berlatih sendiri. Nah, kemudian juga di bela diri itu pergaulannya lebih lepas, lebih enak, lebih guyup, sehingga habis berlatih kadang-kadang katakan jam setengah 10 atau jam 10 malam berlatih selesai, lalu kita makan sama-sama di warung di depan dojo dan kita guyon seenaknya, lepas. Nah, itu khusus pergaulan bela diri yang berkesan buat saya. Nah, coach, mungkin sobat Maksima nih mau bertanya nih, kira-kira usia berlatih bela diri itu minimal berapa ya coach? Ada beberapa pertimbangan. Kalau mau jadi atlet, sebaiknya orang berlatih bela diri ketika usia 8-9 tahun, SD lah. Itu kalau mau jadi atlet. Ya, tapi kalau sekedar bela diri tidak ada waktu yang terlambat. Dari muda, tua tidak ada. Namun bela diri juga selain kemampuan kita untuk membela diri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, juga kan sport, bikin kita sehat, jasmani kita sehat, ya kan? Nah, itu yang sangat berpengaruh di di orang yang aktif di bela diri. Ya, jadi secara usia tidak ada batasan usia kalau orang berlatih bela diri. Tapi kalau sebaiknya, kalau mau menjadi atlet yang bagus di masa depan, itu ketika usia muda, SD paling telat ya SMP lah. Kalau mau jadi atlet yang bagus. Dari bela diri ini coach, apakah bela diri ini bisa jadi profesi atau hanya sekedar hobi ataupun bela diri sendiri coach? Gimana pendapat coach nih? Bisa jadi profesi. Jadi bela diri itu sangat bisa menjadi profesi. Ya, misalnya ketika berkompetisi, nah itu kan ada hadiahnya, ya. Atau ketika tidak berkompetisi, karena sudah dibekali bela diri beberapa waktu lamanya, kemudian kita belajar untuk melatih, karena kelihatannya setiap orang itu kalau sudah dibukakan pikirannya untuk bela diri, dia suka. Karena sebetulnya nggak ada bahaya ekstrim di bela diri.
gitu. Jadi orang pada umumnya suka aja, tinggal dibukakan perspektifnya, pikirannya bahwa bela diri itu sebetulnya safe, ya asal mengikuti kaidah-kaidah aturan-aturan tertentu. Iya. Gitu. Saya sekian lama melatih bela diri, tidak ada murid saya yang cedera serius. Ya, kalau sedikit pegel-pegel, sakit-sakit, ya memar dikit-dikit, ya bela diri itu udah biasa. Ya, dimanapun kita bisa celaka kecil-kecil, tapi nggak fatal. Kita belajar sepeda bisa celaka, bisa jatuh terantuk, beranjal berenang bisa megap-megap. Tapi justru karena pengalaman itu kita secara mental dan fisik lebih kuat, lebih percaya diri, gitu. Coach kan melatih Aikido juga nih coach. Nah, coach itu sudah melatih Aikido itu sudah berapa lama ya coach? Supaya teman-teman kita bisa tahu juga coach. Sejak 2012-2013 ketika saya sabu coklat Q1 sabu coklat menjelang sabu hitam, saya udah belajar ngasisteni pelatih utama saya. Asisten dulu ya. Ngasistenin dulu. Nah, kemudian resminya saya berani buka dojo gitu itu 2014 September. Ya, saya buka dojo di beberapa tempat. Ya, di UMN, di Spring Golf, ya di BSA, BSD, ya, kemudian di Gading Serpong ini di Medang Lestari. Gitu. Nah, coach, kan udah melatih nih di berbagai tempat nih coach, sudah belajar bela diri juga nih coach. Berbagai jenis bela diri juga sudah dipelajari coach. Nah, apa sih pengaruh dari belajar bela diri ini coach ke diri coach sendiri nih coach? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Baik, sangat banyak ya pengaruh positif bela diri kepada seseorang. Ya, tapi khusus kepada diri saya merasa bahwa selain tubuh kita pada usia udah tidak muda lagi seperti ini, tetap cekatan, tidak mudah lelah. Tentu nggak bisa dibandingkan dengan anak-anak muda. Tapi kalau seusia saya merasa belum begitu lelah. Kemudian kedua, sikap mental kita itu lebih positif. Karena kita di bela diri, kalau misalnya kita belajar teknik salah, ditegur, diarahkan. Jadi terbiasa menerima teguran, tidak kecil hati kalau menerima teguran, gitu. Itu sikap mental positif yang juga nanti di profesi lain pun itu penting. Ya. Kemudian di bela diri juga diajarin kita tekun, karena dalam teknik-teknik itu ada yang gampang, ada yang rumit. Jadi harus kita ulang-ulang sehingga kita diajari tekun. Kedua, kalau ada persoalan itu kita lebih tenang menghadapinya, lebih tenang, lebih tidak gampang gugup, gitu. Kemudian di publik kita lebih pede, tapi juga lebih waspada. Dalam situasi yang misalnya merasa daerah itu kurang aman pun, kita cepat waspada, antena kita cepat tinggi. Bukan berarti kita paranoid, enggak, tapi kita lebih cepat waspada terhadap lingkungan sekitar yang baru kita masuki. Gitu. Terbiasa kita waspada. Nah, sekarang ini kan bela diri coach lagi menjadi gaya hidup nih coach. Nah, di sekitar sini kan juga banyak nih sasana-sasana yang udah dibangun ataupun camp-camp bela diri nih dari berbagai macam bela diri nih, misalnya boxing, muay thai, juga judo, segala macam BJJ. Nah, karena sudah menjadi gaya hidup di masyarakat nih coach. Nah, kira-kira ada nggak coach masukan atau pendapat coach tentang fenomena ini coach? Silakan coach. Ya, baik. Itu juga dipengaruhi oleh acara-acara kompetisi bela diri di seluruh dunia. Khususnya bela diri campuran atau MMA, Mixed Martial Art.
itu mempengaruhi negara kita, perilaku orang-orang di negara kita. Yang dulunya merasa bela diri itu sesuatu yang asik, sekarang pengen tahu, keren gitu. Kok ada kerennya gitu. Kemudian tentu itu ditanggapi oleh para praktisi bela diri yang buka dojo di mana-mana. Selain mereka juga memang sudah menyukai bela diri sejak dulu. Nah, dan itu mempengaruhi masyarakat sekitar. Gitu, bahwa bela diri itu nggak sadis, ya nggak berbahaya banget gitu, ya, dan itu keren di sementara kalangan, di semua strata, di semua tingkatan sosial, baik mereka orang biasa maupun orang the have, orang yang berduit, ya. Jadi terutama di masa pandemi begini nih, 1 tahun lebih sekarang ini, ya, orang merasa apa nih kegiatan saya di rumah nih selama isoman atau selama kami di rumah selama PPKM. Di sementara kalangan itu muncul ide, gua belajar bela diri aja deh, timbang bengong nggak tahu apa-apa, stres karena COVID, mendingan gua belajar bela diri atau melakukan private. Nah, itu yang terjadi. Dan sekarang justru di jalanan kadang-kadang, di Car Free Day, di mana gitu, orang sudah mulai kadang-kadang membawa boxing untuk sparring. Itu memancing minat anak-anak muda, menjaring bakat anak-anak muda supaya menyukai boxing, menyukai bela diri. Karena itu gaya hidup yang keren gitu. Itu gejala masyarakat kita sekarang ini. Khususnya di Jabodetabek. Ya, saya rasa ini menjalar ke daerah-daerah dan itu tren yang bagus. Nah, supaya nanti bela diri ini sama juga dengan olahraga yang lain seperti sepak bola, badminton, futsal, gitu. Itu sama masyarakatnya. Sehingga bela diri nanti praktisi-praktisinya itu bisa mendapatkan kesejahteraan. Tidak kalah dengan pemain-pemain badminton yang sekarang ini, lihat saja nih, ya, peraih medali di Olimpiade Tokyo. Wah, itu hadiahnya miliaran. Kenapa enggak orang-orang bela diri mendapatkan hal seperti itu? Tentu saja didukung oleh sponsor, perusahaan-perusahaan, termasuk juga pemerintah. Supaya praktisi bela diri ini lebih sejahtera, biar lebih dikenal. Bayangkan mereka latihannya begitu keras, bahkan lebih keras rata-rata dari cabang olahraga yang lain. Tapi kita lihat penghasilannya masih rendah. Nah, itu kan berarti sudah ada penghargaan dari masyarakat, tapi harus kita bangkitkan, kita tumbuh kembangkan. Nah, terakhir nih coach, mungkin ada saran nih buat sahabat-sahabat Maksima nih coach, supaya mereka bisa lebih terarah gitu, jalan mereka gitu coach. Mungkin mereka ada yang bakat di bela diri nih coach. Mungkin coach bisa sampaikan sesuatu coach ke mereka coach. Baik, teman-teman sahabat Maksima dimanapun teman-teman berada, baik yang muda sampai yang sudah dewasa, coba saja minat Anda, jangan takut mencoba, ya. Tapi kalau bela diri Anda sukai, lanjutkan itu, karena tidak ada negatifnya. Belajar bela diri pasti positif. Ya, lanjutkan itu. Ya, nggak usah khawatir cedera. Nanti para pelatih di dojo atau sasana masing-masing kan sudah dibekali tata cara melatih. Ya, sudah dibekali tentang kesehatan, gizi, safety. Ya, mereka sudah mengerti bagaimana mengarahkan murid-murid untuk safe ketika berlatih, aman ketika berlatih. Ya, jadi lanjutkan latihan. Yang belum latihan, berlatihlah di sekitar tempat tinggal Anda. Ya, tak usah terlalu pilih-pilih bela diri, semuanya bagus. Nanti pada saat tertentu nanti juga
Kalau minatnya beralih ke bela diri lain tidak apa-apa. Sekarang zamannya cross training. Tidak ada lagi fanatik terhadap satu bela diri. Kemana saja kita bisa berlatih. Cuma tentu saja kita harus punya base yang kuat terhadap satu bela diri. Nah, itulah perbincangan kami tentang praktisi bela diri ini bersama Coach Robin. Nah, bagi teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Maxima yang ingin belajar bela diri, mungkin keraguannya sudah mulai berkurang karena tadi pendapat-pendapat dari Coach Robin tadi mungkin berpengaruh pada sahabat-sahabat Maxima yang ingin berlatih boxing. Nah, belajar bela diri itu tidak bikin kita menjadi lebih jagoan gitu, lebih tidak bikin kita jagoan di jalanan, di lingkungan pertemanan, keluarga maupun masyarakat tersebut ya. Jadi belajar bela diri ini lebih bikin kita positif kehidupannya, lebih berani dalam bertindak, tidak takut ya. Jadi selama belajar bela diri ini kita bisa melatih mental kita juga nih teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu nih seberapa jauh sih teknik kita, kemampuan kita nih. Nah, biasanya kalau bela diri itu akan ada sesi sparring. Nah, di mana sesi sparring ini kita bisa menerapkan semua teknik-teknik yang kita sudah pelajari tadi. Nah, setelah sparring nanti ada juga sesi misalnya pertandingan gitu. Nah, dari situ kita bisa menyalurkan teknik kita tadi, keterampilan kita tadi lebih ke pertandingan tadi tersebut. Nah, jadi tidak sembarangan kita melawan atau menjadi jagoan di lingkungan kita. Nah, mungkin itu saja dari video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, sahabat Maxima. Bye bye.